Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini saya ingin membagikan renungan. Sebelum itu mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan kau sudah kumpulkan kami di tempat ini. Biarkanlah setiap segenap firman Tuhan yang saya bagikan bisa berkenan di dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita melanjutkan lebih dalam terhadap renungan ini, mari kita sama-sama buka di dalam kitab Nehemia 1 ayatnya yang kelima berbunyi, Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Di sini kita harus mengetahui bahwa kitab Nehemia ini ditulis oleh Nehemia sendiri dengan judul perikop doa Nehemia bagi orang-orang Israel. Nehemia pada saat itu sedang sungguh-sungguh berdoa di hadapan Allah karena ia mengerti bahwa sifat dan karakter Allah itu begitu baik kepadanya. Karena kenapa? Kalau kok dibilang begitu baik? Karena Allah juga memiliki kasih dan kesetiaannya yang begitu dahsyat. Nah, di sini saya mau membagikan sedikit cerita singkat. Pada saat itu saya menjumpai seorang pemuda. Seseorang itu sedang sungguh-sungguh dalam menaati dan merenungkan firman Tuhan. Walaupun banyak sekali pergumulan yang ia alami, tetapi ia percaya di dalam Tuhan, bersama Tuhan ia bisa melewati semuanya itu. Karena Tuhan memiliki kasih dan kesetiaannya yang begitu dahsyat. Dan selain itu juga jika ia menepati setiap apa yang menjadi janji-janji Allah, ia pasti bisa mewujudkan apa yang menjadi harapannya. Seperti yang dapat kita petik di dalam kitab Nehemia 1 ayat 5. Nah, di sini pasti juga banyak pertanyaan-pertanyaan bahwa bagaimana bentuk kasih setia Allah pada saat itu. Kasihnya itu begitu dahsyat seperti semesta langit yang telah ia ciptakan, karena Allah itu adalah Allah yang berjanji dan setia. Dari hal-hal yang telah saya bagikan di atas, ada hal-hal lagi yang bisa kita petik, yaitu yang pertama, Allah yang berpegang pada perjanjiannya. Kita perlu mengerti di sini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang suci dan kudus. Allah yang tidak pernah mengingkari setiap apa yang menjadi janjinya, walaupun kita sebagai umat manusia pernah melupakan apa yang menjadi janji Allah. Mengapa? Karena Allah adalah Allah yang suci, bukan seperti manusia yang memiliki dosa, sehingga ia tidak pernah mengingkari apa yang menjadi janjinya, serta juga ia tidak pernah membohongi dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di sini pasti kita juga bertanya-tanya bahwa kepada siapakah Allah memberikan janji ini? Allah memberikan janji ini kepada orang yang mau mengasihinya dan mengikuti setiap perintah-perintahnya, seperti yang tertulis di dalam kitab Nehemia 1 ayat 5. Siapakah aja orang-orang yang mau mengasihi Allah selain itu? Kepada orang-orang yang mau mempercayai Dia dan mengikuti segenap perintahnya, yaitu perintah dari Kristus itu sendiri. Sehingga barang siapa yang telah percaya kepada Kristus, maka mereka akan menerima janji itu yang telah digenapi oleh Allah sendiri dalam kehidupan mereka. Hidup yang kekal hanya ada di dalam tangan Allah. Sehingga sebagai umat Kristen, kita harus bisa untuk tetap menjaga kesetiaan kita di dalam Tuhan. Hal tersebut juga harus kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan hal yang kedua dapat kita petik, yaitu tentang Allah yang berpegang pada kasih kesetiaannya. Artinya bahwa setelah kita menerima perjanjiannya, kita juga tidak boleh melupakan apa yang menjadi kasih kesetiaan Allah yang telah Ia genapi melalui perjanjiannya itu. Kesetiaan yang Allah mempunyai yaitu kekal adanya, karena Allah sendiri adalah Allah yang kekal. Allah tidak pernah meninggalkan mereka yang percaya dan menyerahkan diri kepadanya. Sehingga sebagai anak Tuhan kita harus saling memiliki kasih dan kesetiaan di dalamnya. Hal tersebut juga harus bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing, dengan cara kita tidak melanggar apa yang menjadi perjanjian Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebelum renungan ini ditutup, mari kita sama-sama mendengarkan sedikit kesaksian. Jadi pada saat itu saya sedang bergumul untuk membuat channel Christ Community.
Di saat saya bergumul, saya sering mengalami up and down. Saya sering mengalami murung sendiri, saya sering diberikan juga masukan orang-orang lain, dan banyak hal lagi. Nah, di saat saya mengalami pergumulan seperti itu, saya sempat bertanya-tanya dan merenung kepada Tuhan. Tuhan, apa tujuanmu dari aku membuat channel ini? Apakah engkau benar-benar memiliki tujuan yang baik ke depannya? Engkau ingin channel ini menjadi berkat bagi anak-anak muda atau bagaimana? Dan di suatu saat Tuhan menunjukkan jalan bahwa mungkin channel ini berguna untuk bisa memberkati anak-anak muda yang tidak mengenal Tuhan lebih dalam. Nah, dari sana saya mulai merenungkan kembali bahwa ternyata Tuhan itu begitu baik kepada kita. Ia benar-benar memberikan kasih kesetiaannya juga. Karena kenapa? Karena kalau umat-umatnya sudah mengikuti setiap apa yang menjadi perjanjiannya, ia pasti akan memberikan yang terbaik. Jadi saya mengerti bahwa kalau saya mengikuti apa yang menjadi janji Allah, apa yang menjadi perintah Allah, saya akan bisa mencapai titik kesuksesan tersendiri. Nah, jadi dari sana kita dapat lihat bahwa bagi umat Allah, jika kita sering mengalami kesulitan, kesusahan dalam menghadapi sesuatu hal, kita tidak boleh melupakan apa yang menjadi kesetiaan Allah melalui perjanjian-perjanjiannya. Dan selain itu, kita juga tidak boleh untuk terus mengikuti Allah. Maksudnya jika kita mengalami kesusahan, jangan sampai kita luput dari apa yang menjadi jalannya. Karena Allah sendiri adalah Allah yang kekal dan setia. Sehingga kesetiaan yang Allah berikan itu selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Biarkanlah renungan ini bisa memotivasi di dalam kehidupan kita, dan biarkan renungan ini juga menjadi semangat di dalam kehidupan kita. Teruslah bersandar dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mempersatukan hati kami dan juga sudah membuat umat-Mu ini mendengarkan apa yang hamba-Mu ini telah sampaikan. Biarkan hal tersebut juga bisa bermanfaat di dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.